Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk sesi yang kedua dari daurah Nahwu dan Sharaf di Ma'had Darul Hadis yang ada di kota Palembang. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk kitab tafsir. Tadi kita sudah ambil domir. Sejenak kita murajaah apa yang telah kita petik di sesi pertama. Ikuti huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Masya Allah, dihafalkan dia di luar kepala, harus hafal, harus mutkin ya, karena dia akan menjadi pondasi, menjadi dasar sekali terhadap perubahan-perubahan yang akan kita hadapi nanti. Sekarang kita masuk bab kedua, definisi saraf. Silakan dibaca kurang lebih 2 menit. Dibaca dulu materinya kurang lebih 2 menit. Tafadhalu, barakallahu fikum. Ayo dibaca, buka bukunya. Dibaca dulu bab kedua. Iya. Nanti dikasih tanda tangan ya. Bab kedua halaman 18. Sudah cukup? Pengertian saraf. Saraf atau tasrif, boleh antum bilang tasrif, boleh. Saraf juga bilang apa? Boleh. Secara bahasa adalah perubahan. Saraf secara bahasa adalah apa? Perubahan. Adapun secara istilah adalah salah satu cabang ilmu bahasa Arab. Ingat, salah satu cabang ilmu bahasa Arab yang fokus membahas perubahan makna kata. Perhatikan, yang dibahas adalah makna kata. Kalau nahwu kemarin apa? Kalau tadi nahwu kita pelajari perubahannya apa? Kedudukan atau posisi dia sebagai apa? Sebagai pelaku, sebagai objek, dan seterusnya. Adapun saraf fokusnya di perubahan makna, baik kata benda maupun kata kerja. Perubahan ini disebabkan dengan adanya perbedaan bentuk wazan atau pola dari setiap kata. Nah, kenapa berubah? Karena polanya berubah. Ya, desainnya berubah. Maka akan ya berbeda makna. Misalkan rumah, bahan bakunya apa? Ada pasir, ada batu bata, ada air, ada apa lagi? Semen. Masjid bahan bakunya apa? Sama. Tapi ketika dibikin polanya pola masjid, akan berubah bangunannya apa namanya? Masjid. Beda kan? Antara rumah sama masjid beda nggak bangunannya? Beda. Padahal kata dasarnya atau bahannya sama atau beda? Sama. Begitu juga nanti kata semuanya sama, huruf-hurufnya sama, tapi karena bangunannya berbeda, maka akan berbeda arti, berbeda makna. Bisa dipahami? Itu belajar ilmu saraf. Tipsnya, belajar ilmu saraf itu seperti halnya kita belajar imbuhan. Pada bahasa Indonesia ada yang awalan, sisipan di tengah, dan akhiran pada kata dasar. Contohnya, pelajar berubah lagi jadi belajar, berubah lagi jadi pelajaran, berubah lagi apa? Diajari, berubah lagi jadi apa?
mengajar, dan seterusnya. Padahal kata dasarnya sama, yaitu ajar. Tapi dia bisa berubah. Itu namanya ilmu saraf. Itu namanya apa? Ilmu saraf. Mafhum nih pengertian ilmu saraf yang dibahas apa? Perubahan makna kata. Loh, kenapa berubah? Karena polanya berubah. Berarti perlu kita pelajari pola. Ya, ada yang tukang jahit di sini? Hah? Atau pernah ke tukang jahit? Ya, tukang jahit punya apa dia? Punya pola. Ada pola baju, ada pola celana. Ya, di mana kerjaannya? Di bahan. Bahannya sama atau beda? Sama. Tapi ketika ditaruh di atasnya pola celana, maka akan jadi apa dia? Celana. Masa pas dijahit, pas diginin, loh, kok jadi kaos? Kan nggak mungkin. Kenapa? Karena polanya, pola apa dia? Pola celana. Berarti perlu kita mengenal macam-macam pola. Atau bahasa Arabnya wazan. Bahasa Arabnya apa? Wazan. Mengenal macam-macam wazan. Dalam ilmu saraf banyak sekali bentuk wazan yang akan kita jumpai. Banyak, tapi banyak ini perlu antum ambil yang dasarnya. Ketika dasarnya ini dikuasai, insya Allah yang lain ngikut. Terkadang orang belajar saraf langsung dikasih wazan ini. Wah, pusing, palanya pecah deh. Ya, pelan-pelan saja satu-satu. Padahal ketika dasar ini dia kuasai, yang lainnya insya Allah Ta'ala akan mengikuti. Untuk kali ini kita akan membahas wazan yang terdiri dari 3 huruf asli saja. Jadi 3 huruf. Kita ngebahas 3 huruf, 3 komponen, 3 dasar. Ya, kayak tadi bangunan, antum perlukan dulu batu, pasir, semen. Kurang, campur air dah 4. Kali ini apa? Kita perlu 3 saja dulu. Perhatikan tabel berikut. Ikuti. Fa'ala yaf'alu fa'lan. Fokus di kata wazan. Fokus di kata wazan. Sekali lagi. Fa'ala yaf'alu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun. If'al la taf'al. Maf'alun maf'alun mif'alun. Fu'ila yuf'alu. Ada berapa wazan? Hitung. Fa'ala yaf'alu fa'lan 3. Terus fa'ilun maf'ulun 5. La if'al la taf'al 7. Maf'alun maf'alun mif'alun 10. Fu'ila yuf'alu. Ada 12 wazan. Waduh, pusing apa pusing? Hah? Jangan dibandingin sama tukang jahit yang biasa. Coba tukang jahitnya yang tailor. Wah, itu wazan dia banyak tuh. Pola dia banyak. Bermacam-macam. Mufhum? Ya. Jadi semua total wazan itu 12. Yang pertama namanya fi'il madi. Yang kedua fi'il mudhari'. Yang ketiga masdar. Ini akan kita bahas satu persatu nanti di bab berikutnya. Ya, jadi jangan pusing dulu. Wah, ini banyak nih. Ya, emang banyak, tapi kita akan urai satu persatu. Ada yang namanya isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, fi'il nahi, isim zaman, makan, alat, fi'il madi majhul dan mudhari' majhul. Ya, ada berapa total wazannya? 12. Sekali lagi ikuti biar hafal. Fa'ala yaf'alu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun. If'al la taf'al. Maf'alun maf'alun mif'alun. Fu'ila yuf'alu. Sekarang kita, itu wazan namanya, itu pola namanya. Sekarang kita praktekkan pada kata fatahah. Ada fa 1, ta 2, ha 3, dan harokatnya harus sama persis. Karena dia pola. Ya, anggap ini bahan,
taruh di atasnya pola, maka harus sesuai digarisin. Ya, jangan melengsong-melengsong sana, ntar pakaiannya miring-miring nanti. Jangan sebelah panjang, nanti pas dipakai celananya yang satu panjang, yang satu pendek. Maka harus sesuaikan harakatnya. Fataha yaftahu fathan, fatihun maftuhun, iftah la taftah, maftahun maftahun miftahun, futiha yuftahu. Sebetulnya dibaca juga kalau ikut pola dia miftahun pendek, tapi orang Arab seringnya bilangnya panjang, maka kita ikuti saja apa yang orang Arab biasa ucapkan. Atau melihat artinya beda-beda. Telah membuka, akan sedang membuka, pembukaan, si pembuka, yang dibuka, bukalah, dan seterusnya. Akhirnya maknanya berubah. Kenapa maknanya berubah? Karena polanya berubah. Ya, pelan-pelan saja dipahami ya, karena ini memang untuk global, untuk pemula dari nol sekali, supaya mengerti apa masing-masing ilmu, entah itu ilmu nahwu ataupun ilmu sharaf. Wazan-wazan ini lebih dikenal dengan istilah tasrif istilahi yang tadi kita hafalkan. Fa'ala yaf'alu fa'lan, itu namanya istilahnya tasrif istilahi. Adapun contoh yang tadi fataha yaftahu fathan dikenal dengan mauzun. Dikenal dengan apa? Mauzun. Wazan dan mauzun akan kita bahas di bab ketiga insyaallah. Baca dan ulangi wazan-wazan tersebut sampai kalian hafal. Ya, jadi PR-nya huwa huma hum dihafalkan. Fa'ala yaf'alu fa'lan dihafalkan. Tadi belajar itu berat, maka perlu apa? Isti'anah, minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di sini banyak pohon-pohon, teriak aja wahumahum kalau dia malu di sini. Ya, fa'ala yaf'alu fa'lan, teriak-teriak. Karena menghafal itu harus diangkat suara. Kalau murajaah baru dilirihkan suaranya. Tapi kalau belum hafal diangkat suaranya. Semoga dengannya Allah berikan keberkahan. Apa yang kita usahakan walaupun sedikit, walaupun sejam misalkan, tapi hafal, insya Allah barokahnya besar. Sampai mungkin tua hafal dia. Itu bentuk keberkahan ketika dia menghafal ilmu. Tapi kalau hari ini dia nggak hafalin, berat dengan alasan berat, besok nggak dihafalin, ya sampai tuanya terkadang akhirnya tidak hafal. Ya, maka dihafalkan. Karena ilmu itu perlu menghafal. Seperti biasa latihan 1 istilah titik-titik di bawah ini. Nama lain dari sharaf adalah tasrif. Begitu. Ya, latihan yang kedua, kerjakan soal di bawah ini sesuai dengan contoh. Min syarri ma khalaq. Perhatikan kata bercetak merah, khalaqa. Ikut wazan apa dia dari 1 sampai 12? Fa'ala. Pokoknya samain aja harokatnya. Fa'ala itu fi'il madi, artinya kata kerja lampau. Afala ya'lamu, ya'lamu dari 1 sampai 12, wazan apa dia? Yaf'alu, ditulis yaf'alu. Katanya apa dia? Fi'il mudhari', seterusnya begitu. Ya, belajar mencermati. Belajar apa? Mencermati. Gampang atau gampang? Belajar sharaf gampang kan? Ya gampang, nggak ada yang susah insyaallah ta'ala. Tugasnya bikin peta konsep. Wazan disebut tasrif istilahi. Dilengkapi fi'il madi fa'ala, terus ke atas ya, rutenya ke atas.
fa'ala yaf'alu fa'lan, fa'ilun maf'ulun, if'al la taf'al, maf'alun maf'alun mif'alun, fu'ila yuf'alu. Urutannya ke atas dari fi'il madi. Nah, ini untuk latihan saja membuat peta konsep. Ada galeri istilah, ilmu sorof apa, tasrif istilahi apa. Kemudian kita tutup dengan kata mutiara. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qayyidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu dengan kitab, dengan buku. Dan jangan dicampur-campur. Ya gado-gado, bukunya satu. Ya, nahwu di situ, sorof di situ, akidah di situ, matematika di situ. Ya, bikin satu kitab, satu pelajaran. Bikin satu kitab apa? Satu pelajaran. Sengaja dibuat cepat, adapun latihannya nanti bisa di rumah atau di waktu yang akan datang. Atau diulang lagi rekamannya untuk ya kalau ada yang kurang paham bisa diputar kembali. Ya, walaupun juga ini sudah Anda buat dalam YouTube-nya, alhamdulillah sudah ada di sana. Ya, mufhum. Ini hanya sebagai panduan kembali. Ya, semoga dengannya Allah berikan pemahaman, Allah berikan keberkahan. Ini yang harus kita cari di dalam belajar. Ya, ada keberkahan sebuah ilmu dengan duduk di majelis. Dengan duduk apa? Di majelis. Kita ulangi. Murajaah huwa huma hum. Hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Ayo, keder-keder nih ya. Antuna terus dari tadi. Ana nahnu. Fa'ala yaf'alu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun. If'al la taf'al. Maf'alun maf'alun mif'alun. Fu'ila yuf'alu. Masya Allah, barakallahu fikum.